udah ucok-ucokin rambut segala macem. Jadinya nirmana gue jadi warna-warni. Jangan nanya, ntar gak boleh. Berat badan gue turun 3 kilo. Dosennya bilang, ini kamu buat landak atau buat apa? Selamat datang Di podcast Skama Deva. Episode di Balik Karya. Oke, halo semuanya, nama gue Tika Tahera, bisa dipanggil Tika. Gue dari Prodi DKV, angkatan 2021. Gue Syakwila dari Prodi DKV, angkatan 2021. Perkenalkan, nama gue Muhammad Ali Fahmi. Kalian bisa panggil gue Ali atau Fahmi, terserah kalian. Gue dari Prodi DKV, angkatan 21. Halo, gue Jihan dari Program Studi Desain Komunikasi Visual, angkatan 2020. Oke, halo semuanya, nama gue Ramanza Refrindra, biasa dipanggil Rama. Gue dari DKV UPJ 2020. Oke, karyanya adalah 1, 2, 3. Gue mau banyak sih. Ini yang A3. Ini A4. Ini paling kecil. Oke, jadi ini karya yang gue pilih hari ini. Ini adalah karya tugas nirmana dan rupa dasar dari semester 1. Dan buat nirmananya ini itu adalah nirmana tekstur kalau nggak salah. Di mata kuliah teknik produksi media ya, ini tuh namanya linocut. Kita semacam cukil-cukil gitu. Terus dicetak di sini. Emang rada susah sih, ini sekali tugasnya itu disuruh 20 cetakan. Mata kuliah proses kreasi itu ada di semester 1. Gue waktu itu ngerjain tugas nirmana yang apa namanya kalau nggak salah optical illusion gitu. Jadi itu disuruh bikin kotak banyak banget. Ada tugas gambar dasar waktu itu, disuruh gambar kayak shape-shape gitu, 3D gitu. Tapi harus pakai cat air. Oke, jadi ini kan emang semuanya pada pasti setuju lah, ini tugas paling sulit, paling PR kan ya. Tugas ini tuh kan cukil, terus kita gunain bukan senjata tajam, alat tajam gitu kan. Jadi sering sampai berdarah. Karena tugas ini, gue jadi berat badan gue turun 3 kilo. Dari berat gue 40 jadi 37. Nah ini tuh tugas ini gue terharu karena sekeluarga gue bantuin gue nugas ini, jadi sedih. Iya bener-bener semuanya bantuin, apalagi papa mama bantuin banget. Sampai kakak gue diomelin kayak, Rofi ini adanya bantuin, jemur ini, semua disuruh sama mama gue. Jadi ini berkesan banget sih bagi gue, kayak, oh keluarga gue baik banget sama gue. Cerita di balik karya ini. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini itu karyanya terbuat dari ada tusuk gigi dan juga ada spaghetti gitu. Ya, bisa dilihat yang paling PR-nya itu adalah mata-matahin tusuk giginya, mata-matahin spagettinya, 2 cm, 2 cm, 3 cm, 3 cm, gue ukur, terus baru gue patahin, pakai sarung tangan juga. Tetap kadang-kadang namanya juga kayu, suka kesusupan, ya. Proses asistensi pertama itu ada minggu progres nih di minggu selanjutnya. Nah, di minggu pertama progres itu, gue itu baru selesai di garis yang tengah ini, yang tusuk gigi, cuman baru sampai sini aja. Nah, pas asistensi melalui Zoom, dosennya bilang, ini kamu buat landak atau buat apa? Agak ngedown sih, agak tersakiti dikit gitu, tersinggung gitu. Tapi gue balas, dosennya, enggak pak, tenang. Ini nanti full ke cover. Semuanya bakal ada tekstur-teksturnya, jadinya nggak akan kayak landak. Jadi, ini paling menarik sih sebenarnya, yang paling berkesan. Gitu. Kalau dari gue sih, ada pengalaman buat karya yang lumayan ada suka dukanya ya. Nah, kalau dari gue sendiri itu sih agak lumayan nyesek ya, soalnya gue pertama punya ide nih kan untuk bikin sendal. Jadi gue mikir kan ke awalnya gak perlu pakai plastik kresek, jadi gue beli serenceng kopi gitu loh. Nah, gue ngambil si
plastiknya itu kan. Gue udah bikin tuh, udah gue potong-potong, udah gue pisahin kopinya dan segala macamnya kan. Gue nanya ke dosen gue nih kan, Bu, bener nggak kayak gini? Ternyata salah. Kita tuh harus buat dari plastik kresek. Itu udah hamin sekian harus dikumpulin. Gue udah nggak tahu tuh harus gimana ya. Gue nyari kresek di mana? Gue bingung juga tuh kan. Gue nangis tuh, awalnya gue udah stres, udah ucok-ucokin rambut segala macem. Akhirnya yaudah daripada gue nangis-nangis, gue langsung bikin aja tuh. Gue cari kresek sebanyak-banyaknya. Gue siapin lem segala macem. Jadi gue gitu tuh gue melilit si kresek kayak itu kan sambil nangis, gue lilit-lilit. Ya udah, gue tetap bikin. Sedangkan gue pengen bikin sendal gunung. Nah di situ pas gue pengen bikin sendal gunung itu kan harus ada kayak apa sih tali-tali di atasnya. Itu kan harus keras gitu kan. Akhirnya gue muter otak nih gimana caranya biar cepet nih. Karena gue nungguin lem lama, gue staplesin tuh. Hamin sekian lah gue harus udah dikumpulin. Pas udah jadi, gue mau coba foto. Pas gue coba foto, astaga itu ternyata sendalnya tuh dua-duanya kanan. Gue nangis lagi tuh. Ya Allah, ini gimana? Sendalnya dua-duanya kanan, di fotonya kan pasti kelihatan tuh. Akhirnya ya udah, gue fotonya nggak pakai kaki. Jadi pas gue foto pengumpulan tugasnya itu, yang satunya tiduran, yang satunya berdiri gitu kan. Jadi nggak kelihatan kalau itu dua-duanya kanan. Aduh, itu sebenarnya masih sedikit kelihatan kalau itu kanan sih. Terus gue nangis lagi pas fotonya gitu sih. Jadi gue nangis terus pas bikin itu. Tapi sedikit ketawa sih karena gue ngeratapin kekonyolan gue. Kira gue cerita sama teman-teman gue dan ternyata teman-teman gue juga ketawa sih. Karya ini tuh menarik bukan karena bagusnya sih, tapi karena ceritanya. Tapi bagus juga dikit sih. Jadi tuh ada tugas gambar dasar waktu itu, disuruh gambar kayak shape-shape gitu, 3D gitu. Tapi harus pakai cat air. Terus waktu itu gue kan nggak punya cat air kan. Pas itu juga gue mau ngerjainnya tuh mepet banget, mepet sama deadline besokannya. Masa gue sore-sore gue beli cat air kan. Terus gue nge-cheat kan tuh pakai cat poster yang airnya gue banyakin gitu. Jadi biar kayak cat air. Tapi beruntungnya nggak ketahuan dan malah itu jadi yang paling bagus. Tapi karena itu waktu itu masih online kan, jadi mungkin nggak terlalu ketahuan. Sama harusnya cat air juga di gambarnya make ini kan, make kertas Canson cat air. Tapi gue make kertas sketchbook biasa. Tapi mungkin habis ini ketahuan kali. Jadi selama semester 1 yang harusnya gue make cat air, gue nggak pernah beli cat air. Sampai sekarang pun gue nggak pernah beli cat air. Kalau kertas karena semester 2 udah agak mungkin online dikit, terus dosennya kadang disuruh ngumpulin fisik kan, gue nggak enak gue beli kertasnya lumayan mahal juga. Cat airnya juga tetap gue nggak beli, gue pakai pensil watercolor. Jadi nggak pernah modal cat air. Tapi jangan lupa tanya dosen boleh nggak? Jangan nanya ya, ntar gak boleh. Ngumpulinnya online, gue foto, gue edit dikit. Pas itu tuh gue lagi ngerjain di coffee shop gitu kan, bareng teman-teman rame-rame. Pas lagi ngerjain itu terlalu fokus gitu, terus jadinya nggak nyadar kalau misalnya karya gue tuh udah kena air. Tapi untungnya kalau misalnya yang air itu belum terlalu banyak gitu. Pas lagi kerjain juga, jadi tuh pas di coffee shop itu gue tuh ngerjain 2 tugas. Ada tugas proses kreasi, mind map gitu, terus satunya tugas nirmana itu kan. Pas gue lagi ngerjain tugas nirmananya itu tuh gue taruh di bawah, gue tumpuk di atasnya tugas proses kreasi kan. Nah itu tuh tugasnya tuh bikin mind map yang warna-warni gitu kan. Gue tuh gak nyadar kalau spidolnya itu tuh nembus ke karya nirmana gue, terus jadinya nirmana gue jadi warna-warni. Itu tuh gak bisa ditambal gitu kan, karena kan nirmana tuh satunya kotaknya hitam, satunya putih kan. Jadi putihnya itu kan emang dari kertasnya kan. Gue nangis dan itu tuh gak bisa dibenerin. Terus akhirnya pas di rumah gue nangis lagi karena kan itu udah setengah jalan, udah bener-bener tinggal dikit lagi malah warna-warni jadinya karena ketiban tugas gue. Terus akhirnya karena udah setengah jalan gue nggak mau bikin baru lagi, jadinya gue tambal itu sama warna putih cat akrilik gitu deh kalau nggak salah, pakai gouache. Terus akhirnya gue tutupin walaupun warna putihnya itu nggak sama banget kayak kertas, tapi kebantu karena waktu itu masih online, jadi ngumpulinnya itu masih digital. Tapi nangis aja sih karena kalau dilihat aslinya tuh udah jelek banget, udah sobek dikit. Pas ngerjain tuh emang rada sobek karena air, jadi tuh tintanya udah ada yang luber-luber gitu di kertasnya. Terus sama yang tadi ditambal warna putih itu sebenarnya udah jelek banget kalau lihat aslinya, makanya udah nggak ada tugasnya di gue. Oke, pesan dari gue mungkin
gue mau ngingetin kalau teman-teman baru mau masuk DKV atau udah di semester awal, kalau kalian ngerasa kalian itu cuma bisa digital atau kalian cuma bisa manual, jangan khawatir karena di DKV itu rata kok. Misalnya di semester awal kita masih manual dulu, tapi nanti di semester akhirnya kita ada yang versi digitalnya. Gitu. Jadinya buat teman-teman yang cuma bisa mungkin digital doang atau manual doang, tenang, di DKV itu kepake kok dua-duanya, skill digital maupun skill manualnya. Mungkin pesannya banyakin temen karena lu nugas juga butuh referensi kan, butuh referensi, nggak bisa lu nugas karena mikir aja sendiri pasti pusing, lu butuh temen buat bertukar pikiran, buat sharing referensi biar ada ide masuk gitu. Udah sih mungkin itu sama berhemat aja. Kalau buat yang mau masuk DKV, jauhin sama minuman. Terus abis itu kalau ngerjain nirmana itu jangan ditumpuk ya guys. Jangan ditumpuk ditiban-tiban di atas spidol. Karena nggak nyangka juga kan nanti kalau misalnya nembus ke nirmananya gitu. Pesan gue semangat deh, itu aja. Semangat terus menjalaninya. Harus dengan ikhlas, sabar, dan semangat. See you! Dadah semua. I love you, Mama Papa.